Kami bersyukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Kasih-Mu yang menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Tidak ada yang kami banggakan dalam kehidupan kami Tuhan, selain Kami membanggakan Yesus, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami dan sumber kekuatan kami. Bapa, hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 11 November 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Pemimpin yang Memberdayakan Mendengar Pendapat Orang Lain. Kita baca di dalam Keluaran pasal 18 ayat 19. Saya harap nanti Bapak Ibu Saudara membaca satu pasal dari Keluaran 18 ini. Saya akan baca di ayat 19. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan
kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Saya berharap kita mendapatkan sesuatu dari kisah ini. Di dalam kisah ini kita melihat kebesaran hati dari seorang Musa sebagai pemimpin bangsa yang besar. Saat itu Musa baru saja membawa sebuah bangsa sekitar kurang lebih 2-3 juta orang keluar dari tempat perbudakan mereka di Mesir. Dan saat itu berjalan menuju tempat Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tempat nenek moyang mereka yakni Abraham, Ishak, dan Yakub berasal. Dan yang telah mereka tinggalkan selama kurang lebih 400 tahun. Waktu yang cukup lama sehingga generasi yang sekarang sudah tidak pernah mengetahui tanah asal mereka. Sebagai pemimpin yang membawa umat ini keluar dari Mesir dengan tujuan tanah perjanjian, tentu Musa memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Musa yang belum berpengalaman menjadi pemimpin dari kumpulan yang besar ini, sementara ia pun harus bergantung kepada Tuhan, harus menjadi pemimpin yang holistik. Artinya, ia bukan saja memimpin dalam kerohanian, tetapi ia juga harus memikirkan kehidupan dari umatnya. Apa yang harus dimakan dan dari mana mendapatkan air minum, serta melatih bangsanya untuk menghadapi musuh-musuh yang menghadang mereka di jalan. Jadi Musa setiap hari dari pagi sampai petang, jika mereka tidak berjalan, ia mendengarkan masalah dan memberikan solusi kepada umat yang datang kepadanya. Dan itu ia lakukan seorang diri. Pada saat itulah Jitro mertuanya datang melihat apa yang dilakukan oleh Musa sendirian di hadapan bangsa yang besar. Dan ia melihat betapa hal itu sangat melelahkan. Nah, Musa sebagai seorang pemimpin tentunya menjadi lelah oleh karena masalah yang dihadapi setiap umat yang diadukan kepadanya. Dan Jitro mengatakan, tidak baik seperti yang kau lakukan ini. Di dalam Keluaran 18 ayat 17. Jitro menasehatkan sebuah saran yang sangat luar biasa. Ini adalah prinsip delegasi kepemimpinan. Ia menyarankan agar Musa membentuk organisasi untuk memimpin bangsa yang besar itu. Ia harus menempatkan pemimpin 1.000 orang di bawahnya. Selanjutnya di bawah pemimpin 1.000 orang ada pemimpin 100 orang. Dan di bawahnya ada pemimpin 50 orang. Dan kemudian pemimpin 10 orang. Dengan demikian tidak ada rakyat yang tidak terlayani. Musa hanya membereskan perkara-perkara yang besar, sedangkan yang kecil bisa diatasi oleh pemimpin-pemimpin di bawahnya. Dengan demikian, masalah akan ditanggung bersama-sama. Musa akan lebih ringan dan lebih fokus kepada hal-hal yang besar. Dan yang terpenting, seluruh bangsa akan pulang dengan puas ke tempatnya. Di ayat 23. Kriteria dari para pemimpin yang akan ditempatkan adalah disebutkan di ayat 21 bahwa ia haruslah yang pertama orang yang cakap, yang mengerti dan mampu melakukan pekerjaan. Yang kedua, haruslah ia takut akan Allah, yang menyadari bahwa ada Tuhan yang melihat segala sesuatu yang ia kerjakan, sehingga mereka bisa bekerja dengan tanggung jawab. Yang ketiga, haruslah mereka dapat dipercaya, yang bisa diandalkan bahwa perkataannya sama dengan perbuatannya. Dan yang keempat, haruslah ia benci kepada suap atau korupsi. Bukan saja tidak menerima suap atau korupsi, tetapi jujur dan tidak mencari kekayaan diri, bahkan membenci praktek seperti itu. Bagaimana sikap Musa mendengar nasihat dari Jitro? Yang pertama, Musa rendah hati dan menghormati Jitro mertuanya. Meski Musa adalah pemimpin besar dari Israel, sikap Musa terhadap mertuanya tetap hormat, sehingga Jitro pun merasa bebas mengatakan pendapatnya
bahwa apa yang dilakukan Musa itu tidak baik di ayat 17. Seringkali ketika orang sudah sukses dan menjadi orang besar, maka ia cenderung merasa bosi. Apalagi jika orang tua atau mertuanya bukanlah orang kaya atau terpandang. Jitro tidak melihat itu dalam diri Musa. Sebab itu ia bisa dengan bebas mengatakan dan mengoreksi perbuatan Musa dalam kepemimpinannya. Yang kedua, saudara, bagaimana sikap Musa? Musa mau mendengarkan pendapat dan nasihat. Meskipun Musa selalu bercakap-cakap dengan Allah, tapi ia pun tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk memberikan nasihat dan jalan keluar dari masalah yang dihadapi sepanjang nasihat tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Musa sebagai pemimpin mau menerima nasihat dan merubah strategi kepemimpinannya di ayat 24. Ia melakukan segala nasihat yang diberikan oleh mertuanya. Ia mendelegasikan pekerjaan dan tugas-tugasnya kepada jenjang jabatan di bawahnya. Dengan jalan demikian, Musa sebagai pemimpin besar melatih para pemimpin-pemimpin baru di bawahnya. Apa perenungan hari ini, saudara? Tidak ada orang yang bisa melakukan segalanya sendirian. Pemimpin yang baik tahu akan hal itu. Sebab itu pemimpin yang baik akan mendidik dan memberdayakan orang lain untuk bisa melakukan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya. Pemimpin yang baik mau menerima nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh melihat bagaimana Musa sebagai pemimpin dari bangsa yang besar. Dia juga mau menerima nasihat dari mertuanya Jitro. Tuhan, Engkau juga beri kepada kami, para pemimpin, hati yang rendah hati, hati yang lembut, yang mau juga menerima masukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan biarlah setiap pemimpin boleh memperbaharui senantiasa dan bisa terus mengasah kepemimpinannya yang baik dengan memperhatikan segala masukan, nasihat dari timnya, dari sekelilingnya. Tuhan, Engkau kiranya bekerja di dalam gerejamu, agar gerejamu juga menjadi gereja yang maju, yang boleh terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.